Segmen 2, normalisasi fungsi gelombang. Segmen ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan normalisasi terhadap fungsi gelombang uji kita. Kita akan melakukan inner product dari fungsi gelombang LCAO ini. Ya, kita lihat kita punya dua suku, maka inner productnya itu akan menghasilkan 4 suku. Ya, kita akan punya 4 suku. Dan hasil inner product ini harus sama dengan 1 karena dia harus ternormalisasi. Nah, suku 11 dan 22 ini itu harus bernilai 1 ya, karena dia saling ortogonal. Tetapi 12 dan 21 ini adalah integral yang berbeda dengan inner product yang biasa kalian lihat ya. Dia nilai tidak otomatis 0 ya, dia tergantung pada lokasinya. Jadi totalnya kita bisa tuliskan sebagai berikut. 1 dan 2 dan 2 dan 1 ini ya, itu adalah suatu nilai yang sama ya, karena ini hasilnya adalah suatu angka, ini adalah integral hasilnya suatu angka, jadi mau kita bolak-balikan dia sama saja. Jadi kita punya 1, 1 dan 2, 1, 2 seperti itu. Sekarang kita akan hitung nilai ini. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang integral 1, 2 ini ya. Integral 1, 2 itu dapat ditulis sebagai berikut ya. Dia adalah perkalian dari orbital 1s pada inti A dan orbital 1s pada inti B. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya, ini berbeda dengan yang biasa kita lakukan ya. Kalau kita melakukan inner product, biasanya dua orbitalnya berada pada inti yang sama. Sekarang kita punya dua buah orbital yang berada pada lokasi yang berbeda, di A dan di B, seperti itu. Nah, integral seperti ini disebut sebagai integral overlap ya, karena kita bergantung pada overlapnya. Fungsi gelombang ini, integral ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah SR, ini adalah perhitungannya ya. R ini adalah jarak, A ini adalah bor unit, bor length. Perhatikan baik-baik profil SR untuk state 1S sebagai berikut. Jika state 1 dan 2 berada pada inti yang sama, mereka akan ortonormal sehingga bracketnya bernilai 1. Coba lihat sekarang ya. 1 dan 2, ini ada 1 dan ini 2. Sekarang kalau kita bawa orbital ini ke sebelah sana ya, maka mereka sekarang akan berada pada posisi yang sama ya. Maka nilai 1, 2 atau integral overlapnya itu akan menjadi 1, bukan 0 ya. Ini kan seperti kita punya orbital 1s, kita cek inner product-nya dengan orbital 1s di titik yang sama, maka nilainya menjadi 1. Ketika mereka terpisah jauh ya, ketika R-nya ini besar ya, maka ini nilai S-nya akan menuju 0 ya, karena mereka tidak punya overlap sama sekali ya. Tetapi ketika R-nya itu saling berdekatan ya, di daerah-daerah sini, kita harus melihat tabel ini, berapakah nilai S-nya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, overlap 1 dan 2 ini bukanlah inner product kalian yang biasanya. Ini disebutnya integral overlap, yang nilainya merupakan fungsi dari jarak. Nah, normalisasi terhadap fungsi gelombang uji kita, ya LCAO, sekarang menjadi seperti ini. Ya, tadi kita sudah punya A kuadrat dikali 2 plus minus tergantung dari fasa fungsi gelombang kita, dikali 2 dikalikan, tadi adalah ini 1, 2 ya. Sekarang menjadi S. Ya. Sehingga konstanta kita sekarang adalah A dibagi, sama dengan ini ya, A sama dengan 1 dibagi 2 plus minus 2S diakarkan. Sehingga fungsi gelombang kita dapat ditulis sebagai berikut. Ya. Nah, sekarang kita perlu berpikir sejenak. Pada pertemuan sebelumnya, ya di minggu lalu, kita sudah belajar mengenai yang namanya fungsi gelombang lengkap, di mana kita punya fungsi gelombang spasial dan kita punya bagian spinnya. Nah, sekarang fungsi gelombang kita tulisnya seperti ini, ya. Kita hanya punya fungsi gelombang spasial saja. Pertanyaannya, di mana sekarang fungsi gelombang spinor kita? Ya, mau itu alfa, mau itu beta, ini ada di mana? Up atau down, itu di mana? Jawabannya tidak ada, ya. Kenapa? Karena sekarang pada kasus H2+, kita hanya membahas satu elektron saja, sehingga bagian spin ini tidak akan berpengaruh apa-apa pada perhitungan energi kita. Sehingga kita tidak perlu spinor, jadi kita
hanya perlu menggunakan fungsi gelombang spasial saja untuk menghitung energinya, sehingga perhitungan kita menjadi sederhana.